Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali menjumpai Anda di lobi Belajar Lebih Memahami. Dan hari ini ada sedikit berbeda karena lobi akan hadir selama 90 menit ke depan. Dan hari ini bertepatan tanggal 5 Mei 2014. Pada hari ini dilangsungkan ujian nasional tingkat SMP dan juga sederajat, dan saya akan mengawali lobi malam hari ini dengan beberapa informasi seputar pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP dan sederajat. Yang pertama ada informasi dari Sidoarjo, di mana pada hari pertama pelaksanaan ujian nasional ini, Bupati Sidoarjo Bapak Saifulillah melakukan sidak di beberapa sekolah tingkat SMP sederajat. Salah satunya ada di SMP N2 Krian Sidoarjo pada Senin pagi, dan pada pelaksanaan ujian nasional kali ini Bupati menjamin tidak ada kebocoran ataupun kecurangan yang terjadi. Ini dia beritanya. Krian Sidoarjo pada Senin pagi, para siswa sangat antusias saat mengerjakan materi soal-soal UNAS di hari pertama. Di hari pertama UNAS ini, Bupati Sidoarjo Saifulillah menyempatkan diri menggelar sidak. Selain SMPN 2 Krian, sidak UNAS juga dilakukan di SMP Muhammadiyah 6 Krian Sidoarjo. Bupati Sidoarjo menegaskan di hari pertama ini pelaksanaan UNAS SMP dan sederajat di Sidoarjo berjalan lancar. Bupati berharap tidak ada kendala dalam pelaksanaan UNAS hingga akhir. Bahkan terkait kebocoran soal UNAS, Bupati menjamin tidak akan terjadi. Selain itu, Bupati Sidoarjo juga menjamin tidak ada kecurangan UNAS yang dilakukan siswa maupun guru. Dengan penjagaan dan pengawasan ketat, Bupati sangat yakin pelaksanaan UNAS berjalan sesuai prosedur dan ketentuan. Bupati Sidoarjo juga menginginkan agar pada UNAS tahun ini tidak ada lagi siswa yang absen sehingga tidak ada ujian susulan. Pemkab Sidoarjo berharap angka kelulusan siswa SMP dan sederajat pada UNAS tahun ini mencapai 100%. Ya, baik, selain informasi tadi ada juga informasi yang datangnya masih seputar pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP, di mana ada 2 siswa yang harus menjalankan ujian nasional di dalam rutan. 2 siswa ini terjerat kasus penjamretan, tepatnya kedua siswa ini menjalankan ujian nasional di dalam rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng Waru, Sidoarjo. Keduanya merupakan siswa sebuah sekolah madrasah sanawiyah di Surabaya yang Senin pagi mengerjakan soal ujian nasional di ruang rapat rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng Waru, Sidoarjo. Mereka berdua terpaksa mengikuti ujian nasional di dalam area rutan karena sebelumnya terlibat kasus kriminal penjamretan pada beberapa bulan yang lalu. Diawasi langsung oleh guru pembimbing dan pengawas yang ditunjuk Dinas Pendidikan, kedua siswa yang baru masuk tahanan sekitar Maret lalu ini tampak konsentrasi dalam mengerjakan soal. Pengawasan ekstra dari petugas keamanan rutan yang ikut berada di dalam ruangan tidak mengganggu konsentrasi mereka dalam mengerjakan soal ujian. Sementara terkait pelaksanaan ujian nasional SMP di dalam area rutan, Kepala Rutan kelas 1 Surabaya Kadiono menegaskan jika pihak pengelola rutan memberikan kesempatan kepada penghuni rutan yang mengikuti ujian nasional untuk belajar di dalam tahanan. Siswa yang mengikuti UNAS di area rutan ini mendapat perlakuan khusus dengan mengikuti UNAS di ruang rapat yang terletak di lantai 2 area rutan sesuai dengan jadwal UNAS pada umumnya. Ya, selain 2 informasi tadi, nanti kami sudah menyiapkan beberapa pilihan berita lainnya di segmen akhir. Tapi segmen selanjutnya saya akan mengundang narasumber yang akan membahas satu kegiatan yang kali ini cukup digandrungi oleh anak-anak muda berkaitan dengan fotografi. Tetap di lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di lobi, dan di segmen ini kita akan membahas satu jenis teknik fotografi. Bagi Anda yang menyukai fotografi mungkin tidak asing dengan teknik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi bagi Anda yang belum mengetahui, saya akan memberikan satu cuplikan untuk Anda. Begitu banyak komunitas unik yang dibentuk oleh para remaja, baik hanya sekadar untuk hiburan, melatih bakat, bahkan mampu untuk dikomersilkan. Seperti yang dilakukan oleh komunitas yang satu ini. Mungkin Anda pernah melihat sebuah foto dengan konsep siluet lampu warna-warni. Konsep ini dinamakan foto bulk atau light painting.
Konsep light painting sendiri sudah ada sejak tahun 1940 dan sudah banyak digunakan di luar negeri. Sedangkan di Indonesia saat ini hanya ada beberapa komunitas atau organisasi light painting yang didirikan di beberapa kota. Salah satunya di Sidoarjo. Di Sidoarjo, komunitas light painting ini bernama Rainbow. Filosofinya karena mereka bermain lampu dengan berbagai macam warna seperti pelangi. Anggotanya pun para remaja dari berbagai latar belakang profesi. Sudah setahun lebih komunitas ini berdiri. Mereka mengisi kegiatan komunitas dengan latihan melukis, menghadiri beberapa event, bahkan baru-baru ini mereka mengadakan sebuah kompetisi melukis cahaya tingkat nasional. Dan tentunya acara ini diikuti oleh berbagai komunitas fotografi di seluruh Indonesia. Tak hanya berhenti sampai acara tingkat nasional, komunitas ini pun berencana bergerak lagi untuk event-event internasional. Untuk membahas lebih jauh lagi tentang light painting, langsung saja kita berbincang dengan teman-teman dari komunitas Rainbow Light Painting Sidoarjo di lobi malam hari ini. Ya, di studio sudah hadir rekan-rekan dari Rainbow Light Painting Family Sidoarjo, benar? Betul. Betul. Sudah ada Mas Ulun dan juga Mas Johan. Iya. Ya, tadi kita sudah melihat ada satu cuplikan yang sudah kita siapkan menjelaskan sedikit nih tentang light painting. Tapi kalau saya mau tanya lebih detail, light painting sendiri itu apa? Sebenarnya light painting sendirinya adalah penggabungan dari cahaya. Jadi memainkan cahaya dengan menggunakan teknik yang sangat lambat. Jadi dahulu kala kalau khususnya fotografer itu menggunakan fotografi itu untuk slow speed. Jadi mengambil mungkin bintang, terus jalan raya. Nah, dengan light painting sendiri ini kita menggabungkan. Jadi teknik slow speed. Nah, kita fokusnya di mana? Di lampu-lampu yang kita modifikasi seperti ini. Ini lampu apa? Ini lampu LED. Ya. Terus juga kita bisa menggunakan lampu-lampu seperti ini. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya yang seperti ini atau Mika ini lebih halus warnanya. Hasilnya lebih halus. Lebih halus. Jadi memang light painting sendiri adalah sebetulnya kalau fotografi kita cuma 20%. Oke. Sisanya 20%-nya fotografi. Sisanya adalah kita sebetulnya seperti hanya pelukis. Oke. Jadi kalau pelukis menggunakan dia medianya adalah kanvas dan cat air ataupun krayon, kita menggunakan adalah medianya adalah abstrak dalam gelap pada saat mati lampu. Lampu-lampu ini sebagai cat airnya. Oh, gitu. Jadi sebetulnya fotografi sendiri yang kita pakai ini cuma medianya. Jadi kamera apapun dalam artian mau yang murah sampai yang paling mahal ini nggak terlalu berpengaruh. Kamera apapun murah mahal nggak berpengaruh begitu. Dalam artian nggak berpengaruh adalah secara maksimal hampir 99% hasilnya akan kurang lebih sama. Nanti yang membedakan adalah paling kalau untuk ukuran mereknya tingkat kecahayaannya aja yang beda. Harus pakai kamera seperti ini atau kalau pakai kamera handphone itu bisa nggak? Ada. Jadi selain kamera DSLR yang kita pakai seperti ini, kita juga menemukan beberapa aplikasi di Android. Jadi ada aplikasi yang bisa digunakan untuk biasanya teman-teman SMA. Apa aplikasinya kalau di Android? Kalau aplikasinya kurang lebih saya kurang hafal Fanta Victor 5 Lite. Jadi gitu, ada aplikasinya bisa di-download di aplikasi store. Coba nanti yang pakai Android mungkin bisa coba cari-cari. Bisa, sangat bisa sekali. Tapi memang secara kualitas pasti ya jauh beda dengan kita pakai DSLR. Kalau untuk teknik ini, light painting ini sendiri, dikenalnya di Indonesia khususnya di Sidoarjo sejak kapan? Kalau Sidoarjo sendiri kita setahun yang lalu. Jadi kebetulan kita sudah berdiri kurang lebih setahun yang lalu. Dan kita terinspirasi dari satu komunitas yang sebelumnya sudah ada eksis 4 tahun yang lalu namanya I Like This Jakarta. Jadi mereka kebetulan satu ada TV nasional yang meliput mereka. Nah saat itu kita terinspirasi dan kita membuat di Rainbow Light Painting ini sejak 1 tahun yang lalu ya? Pertama di Sidoarjo dan di Jawa Timur. Pertama di Sidoarjo dan di Jawa Timur. Dan ke-8 di Indonesia. Kalau sekarang anggotanya ada berapa sih? Kalau Mas Johan? Dari Rainbow Sidoarjo sendiri mungkin sekarang masih 20 orang. Tapi itu yang aktif semua. Kegiatannya apa aja kalau selama 1 tahun ini di Rainbow Light Painting? Kalau kegiatan hari ini selain hunting pastinya kita memang fokusnya adalah sosialisasi. Jadi kita memberikan sosialisasi mungkin dari pameran-pameran, sekolah, edukasi, event-event sehingga kita membuka satu booth.
Nah, dari booth itu kita bermain cahaya. Dan total hari ini setahun kita mengadakan event nasional kemarin. Dan alhamdulillah kita hari ini dicetus dalam artian diminta salah satu aliansi internasional kita jadi perwakilan untuk Indonesia. Oke, event yang baru saja digelar apa? Namanya kita ada Indonesia Light Painting Exhibition. Jadi satu workshop nasional dan lomba untuk bidang light painting sendiri. Jadi kita ngundang dari iLight Study Jakarta ke Sidoarjo, kita jadi pembicara. Ada berapa banyak waktu itu pesertanya? Kurang lebih dari 50 orang. Didukung sama swasta, pemerintah atau apa? Kita pribadi. Oke. Responnya pada saat itu? Sangat antusias banget. Banyak begitu ya pesertanya. Kemudian kalau Rainbow Light Painting ini di sini kan sudah bawa beberapa peralatan nih. Ini semua yang digunakan untuk menciptakan satu teknik rainbow painting itu tadi ya? Ya, betul. Bisa dijelaskan nggak sesuatu alatnya apa ini? Oke, Johan. Mungkin dari kita ini yang pertama ini lampu LED kita ngerakit sendiri, kita bikin. Kalau sendiri udah beli kayak gitu mahal nggak sih harganya? Kalau beli masih belum ada gitu. Belum ada ya? Iya, kita ngerakit sendiri kebetulan gitu. Masih ngerakit sendiri sama mungkin dari ini kita pakai lampu center. Nanti kita lapisi mika. Jadi yang tadi udah dijelasin sama Mas Ulun, mungkin hasilnya perbedaannya dari hasil mungkin kalau dari lampu LED mungkin hasilnya akan putus-putus gitu loh. Warnanya bisa macam-macam ya? Warna bisa di macam-macam. Tergantung dengan selera kita mau modifikasinya gitu, seperti apa. Kalau selain LED, kemudian center, kemudian pastinya harus ada kamera, terus apalagi? Ada namanya steel wool. Jadi steel wool itu seperti halnya kita bilang amplas, abu gosok. Jadi dia mengeluarkan api lebih halus daripada kembang api. Jadi selain kembang api juga kita bisa pakai firework, juga ada namanya steel wool. Oke, berarti banyak banget ya yang harus dipersiapkan untuk membuat lukisan gambar ya, yang dikatakan seperti itu. Betul, cuman memang lebih utama adalah lampu-lampu seperti ini yang bisa dibilang ini adalah yang paling utama, lampu-lampu. Pertama kali mengenal ini sejak kapan? Sejak setahun yang lalu, Februari akhir. Itu siapa dulu yang maksudnya yang tertarik dan mendalami teknik ini siapa? Kebetulan lagi di belakang kamera namanya foundernya namanya Alit. Jadi Alit ini teman kita udah sejak lama, teman nongkrong. Dia lihat liputan tadi karena kebetulan memang saya baru beli kamera. Diberitahukan lewat televisi itu di BBM, akhirnya kirim gambar, ya sudah. Seperti halnya saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Semua konsep fotografi sebelumnya saya anut, saya tinggalin, saya fokus hari total di light painting. Tadi bilang teknik fotografi sebelumnya yang sudah dipelajari ada model, standar landscape, terus habis itu HI, ya seperti itu pada umumnya. Nah, kalau untuk bisa membuat teknik ini ya, berarti dia harus memiliki sense of art yang cukup bagus ya. Ini nah, dia. Apakah memang harus bisa melukis sebelumnya atau gimana? Yes, pertanyaan yang saya paling senang kalau ditanyain dari teman-teman media. Apakah harus? Enggak, totally enggak. Kami semua hampir tidak ada background yang ada seninya. Berarti yang dibutuhkan adalah selain peralatan ini? Ya niat aja. Niat yang niat aja. Ide-idenya dari mana aja sih? Ya pertama yang pasti dari website, ada website aliansi, dari komunitas yang sebelumnya ada. Yang kedua adalah kita praktek aja udah. Jadi trial error sehingga hari ini bisa dibilang kita bikin satu gambar. Total yang tadi teman-teman lihat di televisi adalah itu semuanya no editing sama sekali, tanpa kontras, tanpa brightness, tanpa apapun, jadi langsung jadi. Nah biasanya sih kita langsung praktek. Kita bilang sih kerennya one shoot one kill. One shoot one kill. Oke, buat pemirsa yang ingin bertanya-tanya pada teman-teman yang ada di sini dari Rainbow Light Painting ini bisa menghubungi kami di nomor telepon 031 582 59654. Mungkin mau tanya ke Mas Ulun atau Mas Johan ya. Oke, kalau dari yang penjelasan tadi, untuk membuat satu hasil foto itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? 1 jam. 1 jam. Berarti itu kalau misalkan nggak sampai 1 jam. Antara 1 sampai 2 menit. Tapi rekor hari ini kita pernah bikin satu foto itu dengan 30. Satu model awal-awal kita 7 menit. Itu namanya Bro Fajar. Kalau untuk membuat gambar-gambar seperti tadi, misalkan ada banyak warna begitu. Itu yang menyalakan lampu berapa banyak orang? 1 orang atau berapa? 1 sampai 2 orang. Biasanya sih 1. Semua yang tadi dampingin itu cuma 1 orang. Jadi satu gerakan di capture gitu, 2 gerakan di capture itu gimana? Jadi prinsipnya light painting sendiri ini seperti halnya kita kayak merekam video dalam kondisi gelap. Bayangin kita mati lampu, ada cahaya yang masuk itu yang ngerekam. Jadi contoh kalau saya main lampu warna merah, yang ngerekam merah. Oke. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya, tapi kita harus jeda dulu nih. Ya pemirsa, kita harus jeda sejenak. Anda bisa bergabung jika ingin bertanya seputar
teknik foto memakai LED ini. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 031 582 59654. Robi akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 031 582 59654. Kita lanjut lagi ngobrolnya dengan teman-teman dari Rainbow Light Painting Sidoarjo. Kalau untuk membuat satu lukisan tadi, lukisan foto ya, bisa dibilang gitu ya, antara 1 sampai 2 menit. Untuk prakteknya bisa nggak dicoba di sini? Mungkin dengan, walaupun dengan cahaya yang tidak gelap ya. Tekniknya seperti apa kalau menggunakan LED ini? Oke. Sebetulnya memang kalau ditanya praktek yang paling maksimal adalah pada saat lampu gelap seperti mati lampu. Cuman kalau ditanya gimana caranya, boleh. Kalau misalkan tidak menggunakan kamera DSLR, misalkan kamera pocket kecil gitu, bisa nggak? Bisa. Yang pasti dia harus punya settingan, namanya tadi ada Android yang mereka harus sudah upload, sudah di-download ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, kameranya standarnya seperti ini. Bisa di zoom mungkin kalau bisa, atau saya maju ke sana. Di zoom aja dari kamera 1 bisa. Apa step-stepnya yang pertama? Boleh. Nah, di kamera umumnya DSLR itu pasti terdapat namanya segitiga emas, kita bilang biasanya. Yang pertama adalah shutter speed, yang kedua adalah diafragma atau aperture, yang ketiga ISO. Jadi yang digunakan dalam teknik light painting sendiri adalah kita menggunakan shutter speednya harus bulb. Makanya kita namanya slow speed, tapi bukan slow speed biasa, tapi namanya bulb. Ini kita turunkan sampai maksimalnya 30 detik, tapi ada lagi namanya bulb. Kenapa harus bulb? Jadi bulb ini kita bisa memainkan sampai terserah kita, sampai tidak ada batasan waktu. Yang kedua, untuk diafragmanya sendiri, kita memulai untuk kondisi kalau untuk yang gelap sama sekali gelap, bisa mulai dari 10 sampai seterusnya. Atau kalau bisa dengan main cepat ya bisa di bawah itu. Tapi kalau untuk ISO sendiri, ini harus diturunkan sampai level ke 100. Kenapa harus 100? Harus 100 ya? Ya, karena sebetulnya kalau ditanya kenapa ISO ini, kan dia menangkap cahaya. Jadi semakin besar ISO-nya, berarti kan semakin besar pula cahaya yang masuk. Kalau misalkan kondisi minim cahaya begitu dengan ISO yang cuma 100, itu berdampak buruk nggak sih ke kameranya? Kalau ditanya, ini juga pertanyaan yang saya paling suka dan saya boleh tegesin ke teman-teman fotografer, khususnya kalau untuk main light painting sendiri tidak akan ada kerusakan. Kenapa? Karena hari ini teman-teman dari Jakarta 4 tahun, maksimal 5 tahun hari juga nggak ada masalah dengan kameranya. Prinsipnya gini, kita main light painting sendiri kan tidak setiap hari, tidak berpuluh-puluh jam, maksimal paling antara 2 sampai 3 jam, itu pun seminggu sekali. Nah, dibandingkan dengan kamera yang dipakai untuk katakanlah konsep hunting-hunting biasa, kalau dipakai tiap hari ya juga jebol juga lensanya. Jadi kalau kamera sudah set seperti ini, tinggal melakukan apa berikutnya? Ya udah, tinggal dipencet, nah dia akan terhitung seperti ini. Jadi ini mulailah melukis-lukis main di depan dengan apa namanya LED ini ya. Depan sini. Jadi pada saat sudah seperti ini, saya naikin dulu ya. Oke, Jo, standby. Johan yang mau main di sini ya. Kita pencet, yuk jalan angkanya. Oke, Jo, main. Kita lepas contoh. Nah, dia akan kerekam cahaya. Jadi tekniknya seperti ini ya? Ya, kurang lebih. Jadi makanya tadi saya bilang hasil foto-foto yang sudah dilihatkan di kamera di televisi tadi adalah semua asli seperti ini. Jadi tanpa editing. Jadi tergantung dengan tadi seperti halnya kita bermain ada model ya, sama model juga akan seperti itu. Kalau misalkan seperti membuat model seperti ada sayapnya begitu ya. Itu akurasinya itu tergantung dari ini ya, apa namanya? Yang pelukis sendiri ya. Ya, yang memegang LED itu ya? Sebenarnya itu cuma ngawur sih, Mas, ketepaan aja. Bahasa Jermannya ketepaan. Ketepaan lah, kebetulan aja sih. Kebetulan, Kalau misalkan untuk ini awalnya hobi. Kemudian meningkat menjadi tetap hobi dan sampai kapanpun hobi, tapi untuk komunitas memang kita no charge sama sekali, tidak ada imbalan dalam artian uang dalam komunitas. Tapi kalau misalkan ada yang ingin meminta teman-teman dari Rainbow untuk
mungkin hari-hari ada prawedding spesial dan sebagainya, bisa hubungin kontak person kita aja, tapi tidak nama komunitas. Nanti tapi bisa, kita support. bisa hunting ya Rainbow bisa. Light Painting ini ya. Bisa. Oke, terakhir mungkin selain kita tadi sudah bahas soal teknik gitu ya, udah praktek juga. Ke depan apa nih proyek-proyek yang pengen dicapai sama Rainbow Light Painting? Hari ini alhamdulillah setahun pencapaian kita setelah berjuang begitu lama, dihina-hina di awalnya, ini komunitas apa dan sebagainya, nggak jelas dan sebagainya. Alhamdulillah setelah kita 4 bulan secara nasional dan 1 tahun secara internasional, tapi juga itu tidak akan berhenti segitu aja. Kami ingin setiap waktunya, setiap detiknya, bahwa sampai satu ketika nanti semua fotografer masyarakat di Indonesia khususnya Indonesia akan melihat dan mengerti dan merespek, dan khususnya adalah kami ditempatkan di satu sejejer namanya fotografi itu bukan cuma yang ada di luar sana aja, tapi ada namanya Light Painting, dan kami hanya ingin satu hal, bahwa visi misi kami adalah kami dihargai karena kedepannya yang dibayar mahal seorang pelukis adalah karya. Nah, inilah sebuah karya, bukan cuma pinter dari skill motret, tapi adalah skill bagaimana caranya mengolah sebuah lampu bisa menjadi satu artistik yang tidak gampang. Itulah harapan kami ke depannya. Kami ingin disejajarkan aja di komunitas fotografi, dan nanti pada saat pasang DP, pasang upload Facebook sebagainya adalah Light Painting. Memangnya selama ini mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu dari komunitas fotografi yang lain? Karena mereka nggak bisa, Mas. Bukannya gimana-gimana, jujur nggak bisa. Sekalipun contoh, mohon maaf, seprofesional apapun, dia pinter pegang kamera, saya garansi mau taruhan berapa dia pegang lampu, enggak. Masih banyak komunitas anggota kita yang lebih bagus dari mereka. Karena memang untuk namanya skill, pegang lampu pada saat, contoh saya yakin kameramen, masnya sebagai presenter, pada saat memulai pasti nggak gampang. Nah, itulah. Untuk awalnya tadi untuk bisa menguasai teknik ini berapa lama sih biasanya? Nggak ada, Mas, nggak ada batasan waktu, tinggal prinsipnya. Kalau Ulun sendiri dulu bisa menguasai ini berapa lama? Lama sih, Mas. Sampai 1 minggu, 2 minggu? Lebih. Sampai hari ini pun saya tetap masih belajar. Kalau Johan sendiri? Sama, masih lama. Belum bisa sama sekali, kita masih belajar semua. Masih belajar semua ya? Kita mengembangkan juga, Mas. Oke, terakhir mungkin ini kan di Jakarta lebih dulu ya. Kalau mungkin ingin ngasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah yang ingin belajar teknik ini, tipsnya apa buat mereka? Tipsnya satu adalah yang pasti tidak melulu harus punya kamera profesional, tinggal ikutin ada komunitas di kota Anda, khususnya di Sidoarjo, mau nggak punya kamera pun bisa belajar. Yang penting adalah yang pertama niat, yang kedua adalah terus latihan, dan yang ketiga adalah cuek aja dari omongan-omongan yang nggak enak di luaran sana. Johan mau nambahin? Ya mungkin ya itu tadi, mungkin apa namanya, kita nggak usah dengerin omongan orang-orang yang di luar. Mungkin kamu nggak punya kamera DSLR terus kamu mau bikin Light Painting, jangan. Saya sendiri yang membuktikan dan saya yang menemukan aplikasi itu kebetulan. Oke. Iya, makanya itu jangan dilihat dari kameranya, dari mana, yang penting dari diri kita sendiri, punya niat yang baik. Kalau Rainbow Light Painting sendiri aktivitas rutinnya, kegiatan rutinnya, kumpul-kumpulnya biasanya kapan dan di mana? Mungkin yang teman-teman yang ada di Sidoarjo mau gabung gitu, waktunya bisa dikasih tahu mungkin, Johan. Iya, kalau kita biasanya sih mungkin latihan bareng gitu, bareng anak-anak Rainbow Sidoarjo juga di Paskul juga, di jembatan gitu, jembatannya pojok sebelah sana. Biasanya kita latihan jam 7 gitu. Harinya? Jam 7 malam, hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke, jadi mungkin teman-teman yang ingin bergabung dengan teman-teman dari Rainbow Light Painting bisa gabung nih setiap hari Sabtu ya? Iya, jam 7 malam gitu. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi informasi dengan kami di sini di lobi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu ya kalau kita bisa bikin foto-foto bareng gitu ya dengan tim-tim dari Arya TV. Ya, pemirsa, selanjutnya kami masih menyimpan satu komunitas yang mungkin Anda masih belum begitu mengetahui. Satu alat yang sering kita lihat di adegan film-film silat, namanya nunchaku. Nah, seperti apa komunitasnya? Nanti setelah segmen ini kita harus jeda sejenak. Anda masih bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 031 582 59654. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Kalau sebelumnya saya sudah menyinggung sedikit seputar profil komunitas yang akan saya tampilkan di segmen ini. Kalau misalkan Anda pecinta film Bruce Lee, mungkin Anda tidak asing dengan satu alat
tongkat yang sering dia gunakan saat beraksi. Nah, alat ini namanya nunchaku, dan di Sidoarjo ada satu komunitas yang menggeluti performing art seperti ini. Profilnya akan saya tampilkan dalam cuplikan berikut ini. Jika Anda penggemar film Bruce Lee, maka Anda sudah tidak asing lagi dengan alat yang biasa digunakan oleh aktor Bruce Lee. Alat yang berbentuk stick dan memiliki penghubung tali ini disebut nunchaku. Alat ini menjadi salah satu alat yang digunakan dalam seni bela diri. Dengan teknik yang kelihatannya cukup rumit, namun alat ini cukup menarik banyak peminat untuk mempelajarinya. Nunchaku mulai diadopsi oleh masyarakat Ryukyu sejak sekitar tahun 400 hingga 200 sebelum Masehi. Pada awalnya, nunchaku merupakan alat pertanian yang dipergunakan untuk merontokkan biji-bijian pada tanaman padi maupun kacang-kacangan seperti kedelai dan sejenisnya. Nunchaku Tiongkok cenderung bulat, sedangkan versi Okinawa memiliki segi 8 yang memungkinkan salah satu ujung nunchaku membuat peningkatan kerusakan yang ditimbulkan. Ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan dengan bermain nunchaku. Di antaranya, kita bisa melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri, melatih kecepatan, dan karena alat ini merupakan salah satu alat seni bela diri, maka tentu saja alat ini mampu menjadi pertahanan diri yang baik terhadap musuh. Di Indonesia, nunchaku memiliki sebuah organisasi yang bernama Indonesia Nunchaku Club yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Sidoarjo. INC merupakan sebuah komunitas di mana di dalamnya ada orang-orang pecinta nunchaku. Komunitas INC sendiri bersifat terbuka, siapapun dapat bergabung tanpa harus melalui tahap audisi. Kegiatan latihan bersama yang mereka lakukan setiap hari Minggu telah membuat anggota-anggota INC menguasai beberapa macam teknik bermain nunchaku. Misalnya freestyle, teknik freestyle seperti wrist spin, back roll, front roll, tornado, dan hurricane tentunya dengan segala resiko latihan yang harus mereka tanggung. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbincang bersama teman-teman dari Indonesian Nunchaku Club Sidoarjo di lobi malam hari ini. Di sini kami akan menjelaskan beberapa teknik yang biasa kami mainkan dalam nunchaku. Pertama, kami akan menunjukkan demonstrasi bagaimana cara memainkan nunchaku yang aman. Jadi main 1, 2, 3 dulu, Mas. Bisa dicontohkan. Dan ini cara basic kami bermain nunchaku. Jadi kami mainnya bukan di set bela dirinya. Jadi kami cenderung ke freestyle nunchaku. Dan freestyle-nya sekarang. Main bebas. Yang lagi ini demo siapa? Ini adalah satu dari trik freestyle nunchaku. Ya, ada penelpon ya? Bisa dilihat, jadi agak bahaya juga sebenarnya. Tapi kalau memang latihannya rutin, insya Allah bisa. Jadi kita selain main single, ada main double. Silakan. Main dulu. Tidak bisa. Mungkin saya yang menunjukkan main double ya. Contoh dari permainan nunchaku double. Dan biasanya kalau kita perform, kita juga pakai ada yang namanya nunchaku LED. Jadi seperti ini. Silakan dimainkan, Mas. Jadi kita biasanya perform pakai semua lampu blackout dengan nunchakunya menggunakan LED. Jadi kalau di malam hari di gelap akan terlihat berbeda. Kadang kita juga main pakai api, cuman kita lagi nggak bawa apinya gitu. Oke, jadi hampir sama kayak dance gitu ya. Mungkin itu cukup dari kami. Kembali ke studio.
Ya, tadi sudah Anda simak di layar kaca Anda, itu tadi adalah penampilan langsung dari teman-teman INC Sidoarjo. Langsung saja kita berkenalan dengan teman-teman yang sudah ada di studio. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, ada Igar ya. Igar, kemudian ada Mas Sam. Panggilnya Sam atau Sam? Sam ya, oke. Kalau tadi teman-temannya yang di luar sudah memperagakan beberapa trik begitu ya. Ini sebenarnya INC ini sendiri di Sidoarjo sudah terbentuk sejak kapan? Kalau terbentuknya sih sebenarnya udah berapa tahun ya? 3 tahunan lah. Jadi tanggal 25 Februari 2011. 25 Februari 2011. Itu kita sebenarnya dari sebelumnya itu cuma ngumpul-ngumpul biasa. Tapi ternyata karena kesenangan kita dengan nunchaku, akhirnya kita membentuk, kenapa sih nggak dibikin sebuah wadah? Kan kita juga sama-sama penyuka nunchaku, dan intinya dari INC Indonesia Nunchaku Club itu adalah kita pengen merubah image bahwa nunchaku itu adalah senjata yang mematikan, senjata buat tawuran, senjata buat bela diri dan sebagainya. Kita pengen mengurangi lah image-image negatif dari nunchaku itu, kita ubah sedemikian rupa, akhirnya kita jadikan sebagai alat permainan yang menyenangkan, kita jadikan sebagai alat permainan yang menghibur, dan sebagainya. Kalau awalnya berawal dari teman-teman yang sesama penyuka nunchaku begitu ya? Betul. Sebenarnya kalau di Sidoarjo atau di Indonesia sendiri, nunchaku ini mulai dikenalnya sejak kapan ya? Mungkin Mas Igar ya. Sejak tahun 2008 akhir, itu mulai dikenal pertama itu dari Jakarta. Yang mendiriin itu Dodit Istiadi. 2008. Oke. Habis itu 2009 awal di Surabaya, tepatnya mungkin bulan-bulan Januari atau apa, 2009 awal. Baru di Sidoarjo 2011 ya. 2011. Sampai saat ini sudah ada berapa banyak teman-teman yang ada di dalam INC Sidoarjo itu? Kalau INC Sidoarjo total itu ada 28 orang. Tapi yang karena ini ya kesibukan teman-teman. Dulu sih waktu ketika masih kuliah, masih sekolah, itu aktif. Mereka datang 25 sampai 28 orang itu datang di latihan, tapi sekarang udah banyak yang kerja, banyak yang pindah dan lain sebagainya. Akhirnya yang aktif 8 sampai 10-an lah. Kalau tadi di VT yang pertama ada anak kecil ya yang juga jago banget main nunchakunya ini. Sebenarnya kalau untuk bisa menguasai nunchaku ini dari usia berapa sampai berapa? Kalau untuk ini sih usia itu tergantung ininya sih, tergantung dia niat apa enggak, dia suka apa enggak gitu. Jadi kalaupun dia di usia 3 atau 4 tahun sudah mulai pegang nunchaku, kebetulan anak saya sendiri di INC itu udah baru berumur 4 tahunan tapi udah bisa pegang nunchaku dengan baik, memutar dengan baik, itu bisa sih. Jadi mulai nggak ada batasan usia, mulai berapa sampai berapa. Mulai dari yang kecil sampai yang dewasa asalkan itu niatnya ya. Niat. Tapi kalau dibilang seni nunchaku ini termasuk dalam bela diri apa? Atau di luar bela diri atau apa ini penyebutannya? Kalau di Indonesia Nunchaku Club kita bukan bela diri ya, bukan kayak semacam dojo atau apa gitu, karena kita itu disatukan karena kita sama-sama menyukai nunchaku, dan nunchaku itu sebagai alat untuk bermain, bukan alat untuk bela diri. Itu di Kalau dari Sam dan juga Igar, apa sih yang membuat kalian awalnya tertarik dan sampai mencintai alat yang namanya nunchaku ini? Pertama-tama biasanya kebanyakan dari semua anggota-anggota INC itu kebanyakan lihat Bruce Lee. Ya, aktor Bruce Lee, dia main nunchaku, atau kalau bahasa Indonesianya kan ruyung disebut ya? Ruyung, iya. Jadi akhirnya dia suka main itu awalnya karena mengagumi sosok Bruce Lee ya, sosok Bruce Lee. Kalau Sam sama juga atau gimana? Ya sama sih, kebanyakan memang seperti itu, karena nggak bisa dipungkiri yang memperkenalkan ini di dunia memang sebenarnya sih sudah ada, cuma yang memperkenalkan dan mempopulerkan itu si Bruce Lee itu. Gitu. Kalau berbicara nunchaku ini sendiri ada berapa jenis ya kalau di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia itu ada beberapa
ini sih ya, yang pertama mungkin dari kayu, itu yang biasanya disebut sebagai nunchaku tradisional atau Okinawan nunchaku dari Okinawa. Terus yang kedua ya kita karena di INC itu freestyle, jadi kita bebasin dari bahan apa aja, pokoknya ada bilah dua, ada buat nyambung, itulah nunchaku. Kalau yang seperti di depan ini, ini bahannya dari? Ini kebetulan dua-duanya dari aluminium. Aluminium. Terus yang pertama untuk penyambungnya itu yang pertama dari rantai, terus yang kedua itu dari tali. Tali pun ini biasanya kita pakai tali ini ya, tali buat panjat dinding, buat tali pulsik. Kalau saya lihat ada juga yang tidak 2 stick ya, ada yang 3 stick. Betul. Sunset Sukon. Namanya Sunset Sukon. Itu sama juga ya, termasuk nunchaku atau gimana? Kalau nunchaku itu kan 2 bilah. Jadi itu. Kalau yang 3 bilah namanya Sunset Sukon. Dari sun itu 3. Gitu. Kalau untuk mendapatkan ini susah atau tidak ya kalau di Indonesia sekarang ini? Di toko online banyak. Toko online ada. Kalau mau kreatif lebih itu tongkat pramuka yang hanya sekitar 5.000 6.000-an sama tali pramuka bisa jadi. Tapi sebenarnya ini di Indonesia juga dilegalkan ya? Legal. Ada informasi yang di beberapa negara alat ini tidak dilegalkan, dilarang begitu. Betul. Kalau menurut Anda alat ini tidak dilegalkan karena apa ya? Ketakutan negara itu misalkan? Mungkin karena ini ya, kalau dari literatur yang saya baca, mereka dilarang nunchakunya itu karena alat kejahatan, dipakai untuk alat untuk merusak milik orang lain, melukai orang lain, jadi senjata. Jadi senjata. Kalau selama ini Anda pernah melihat ada kasus yang menggunakan nunchaku untuk tindakan kejahatan? Alhamdulillah itu semenjak ada INC mulai berkurang. Jadi kita itu komunitasnya juga untuk melindungi apa ya, tindak kejahatan, tindak kriminal dengan menggunakan nunchaku. Oke, gitu. Nanti kita lanjut lagi obrolannya, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali saat lagi. Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan masih ada teman-teman dari Indonesian Nunchaku Club Regional Sidoarjo ya. Kalau di Sidoarjo sendiri aktivitasnya selain kumpul-kumpul apa saja yang biasanya dilakukan? Kebanyakan sih masih kumpul-kumpul ya, seringnya masih kumpul-kumpul. Kita upgrading ilmu bagaimana cara memutar, bagaimana cara perform yang baik kayak gitu. Total ada berapa teknik sih yang bisa dilakukan dengan nunchaku ini? Banyak. Karena namanya freestyle ya, jadi free. Ya udah. Kalau dari INC Sidoarjo sendiri sempat membuat satu teknik-teknik tertentu gitu yang orang lain belum punya gitu? Karena kita backgroundnya sih kebanyakan dari ini ya, freestyle. Jadi ya kita nggak mematenkan gerakan apa gitu. Kebanyakan sih dari sensei YouTube kalau kita bilang di internal INC itu, senseinya siapa? YouTube. Gitu. Senseinya dari YouTube. Oke. Kalau berbicara soal INC ini sendiri, sudah menularkan virus nunchaku ini mungkin ke saudara atau ke ini, ada tidak yang menolak awalnya, melarang begitu? Pasti ada. Kebanyakan dari yang teman-teman, saudara atau orang lain yang pengen kita kenalkan dengan nunchaku itu, Mas, ini perguruan apa nih? Nah, ini dikiranya pasti perguruan. Wah, kita perguruan. Wah, ini bela diri kayak karate ya. Wah, ini kayak apa ya? Bukan. Ya itu tadi kita. Tapi sebenarnya nunchaku itu tidak terikat dengan seni bela diri apapun ya namanya ya. Bebas. Ini malah kita ini ya, justru malah anggota kita itu banyak dari silat, karate, taekwondo, semua gabung jadi satu. Kita belajar nunchaku, kadang pun kita juga tukar-tukar ilmu. Kemudian manfaat yang kalian rasakan sendiri setelah aktif memainkan nunchaku ini apa ya? Pertama sih ini manfaat kesehatan fisik ya, kesehatan kalau yang seperti yang yang saya bilang kemarin itu melatih otak kanan dan otak kiri.
Kenapa? Jadi ada gerakan menggunakan dua nunchaku, gerakannya berbeda. Jadi nggak sama ketika di atas bawah gitu, enggak. Jadi berbeda. Itu bisa melatih otak kanan dan otak kiri. Ini yang dipegang Igar nih sudah beda lagi nih dari yang tadi yang ada di depan. Beda lagi. Kalau yang ini apa ini? Yang ini bahannya dari spons. Oke, ada pelindungnya. Jadi dia gitu ya. Iya, sangat apa ya? Kalau Jadi terbentur di badan mungkin aman gitu sekali ya. Yang lukain. Ya. Kalau mungkin untuk anak-anak mungkin ini bisa dipakai ya untuk belajar gitu ya. Betul. Jadi untuk belajar, untuk pemula, untuk anak-anak. Bisa pun untuk pengembangan teknik. Oke. Kalau untuk awal-awal dulu sebelum menguasai teknik-teknik freestyle nunchaku itu, sempat luka-luka gak badannya gitu? Pasti kalau Iya, itu resiko. Yang paling sering di bagian mana dan kepentok kepala sama sini siku. Berapa lama kira-kira kalau misalkan sembuh dari kalau sembuh sih nggak terlalu lama sih. Yang paling parah apa ya? Resiko yang bisa kita terima kalau kita belajar soal nunchaku ini? Paling biru. Lebam. Nah, kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu lebam. Nah. Tapi ada yang pernah paling parah banget itu kena pelipis sini. Akhirnya bocor. Tapi itu sudah jarang sekali. Kalau untuk di Sidoarjo dan mungkin untuk di Indonesia, perkembangan dunia nunchaku ini seperti apa? Apakah ada semacam agenda tahunan untuk saling bertukar teknik atau apa? Mungkin di Sidoarjo atau di Indonesia bisa dijelaskan? Di Indonesia itu ada yang namanya INC Master Perlombaan. Ya, itu jadi kita di tiap-tiap region, di tiap-tiap daerah yang ada INC itu kita dimunculkan bibit-bibit baru biar nanti diberi penghargaan namanya sebagai master. Dan kebetulan si Mas Igar ini dia master tahun 2009 sebenarnya. Jadi masih di INC Sidoarjo masih belum lahir dia sudah master. Nah, itu di Mas Igar. Oke. Terakhir next mungkin apa yang belum tercapai dari INC Sidoarjo sendiri? Yang belum tercapai adalah memperbanyak anggota, memperbanyak stok nunchaku. Kita riset terus, tiap hari kita riset apa sih yang harus kita bikin buat mengembangin nunchaku dan memperkenalkan nunchaku tidak hanya sebagai alat bela diri, sebagai alat permainan yang menyenangkan, sebagai olahraga yang menyenangkan. Sekali lagi mungkin basecamp nunchaku mungkin pemirsa di rumah yang khususnya yang di Sidoarjo jika ingin bertemu teman-teman INC Sidoarjo ini harus kemana? Biasanya kegiatannya di mana? Kapan biasanya? Kita latihan rutin di hari Minggu di acara KVD Sidoarjo di alun-alun. Kita tiap hari Minggu jam 6:30 sampai jam 6:30. Di situ pasti sudah bisa ditemui ya INC ya. Kalau yang paling sering ngumpulnya paling mudah itu meeting point-nya di Air Mancur. Oke. Di situ. Oke, bermanfaat sekali informasinya. Semoga ini bisa mengubah mindset pemirsa di rumah yang mungkin masih menganggap ini sebagai satu alat yang konotasinya negatif ya ke arah kriminal. Tapi dengan nunchaku ini manfaatnya juga ada. Selain kita juga lebih bugar, ternyata ini juga bisa melatih otak kanan dan juga otak kiri. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari INC Sidoarjo. Semoga informasi ini bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan berikutnya kami masih menyiapkan satu komunitas yang juga unik. Ini masih berkaitan dengan komik ataupun film-film Jepang. Seperti apa? Tetap bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami. Di segmen ini sudah hadir narasumber saya yang ketiga. Mereka adalah teman-teman dari komunitas cosplay Surabaya. Apa itu cosplay? Kalau Anda di rumah masih belum tahu cosplay itu apa, saya sudah menyiapkan satu buah cuplikan berikut ini. Anda penggemar film kartun, superhero, atau pecinta komik Jepang, pasti sudah tak asing dengan beberapa tokoh di film atau komik Jepang. Kostum dan make up pemeran film atau kartun Jepang mungkin membuat sebagian dari Anda berdecap kagum atau bahkan berkhayal untuk menjadi salah satu dari mereka. Bagi para penggila anime, manga, dongeng, atau permainan video,
berdandan ala tokoh fiksi yang mereka idolakan merupakan sebuah kebanggaan. Kegiatan ini dinamakan cosplay. Cosplay adalah istilah bahasa Inggris buatan Jepang yang berasal dari gabungan kata kostum dan play. Cosplay berarti hobi mengenakan pakaian beserta aksesori dan rias wajah seperti yang dikenakan tokoh-tokoh dalam anime, manga, dongeng, permainan video, penyanyi dan musisi idola dan film kartun Jepang. Pelaku cosplay disebut cosplayer. Di kalangan penggemar, cosplayer juga disingkat sebagai layer. Di Indonesia, sangat jarang ditemukan cosplayer yang mengenakan pakaian dari komik luar Asia. Kebanyakan mereka meniru karakter dari Jepang. Di Surabaya, ada sekumpulan anak muda yang menggilai cosplay dan menamakan komunitas mereka Kosura atau Komunitas Cosplay Surabaya. Komunitas yang mulai berdiri tahun 2007 ini memiliki jumlah anggota 7 orang kala itu. Cosplay di Surabaya belum banyak diminati kalangan masyarakat. Beranjak dari event Jepang, Kosura memperkenalkan gaya Harajuku dan hadirnya cosplayer pertama. Berlanjut hingga kini, hampir tiap bulannya selalu ada event cosplay di Surabaya. Keberadaan komunitas ini pun mulai menarik perhatian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, anggota komunitas ini pun semakin banyak hingga mencapai 100 orang. Dan untuk membahas lebih jauh tentang cosplay, langsung saja kita berbincang dengan teman-teman dari Kosura di lobi malam hari ini. Ya, di studio sudah hadir teman-teman dari Kosura. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Naomi, kemudian Jessica, Adam, dan juga Ganesha. Apa kabar nih teman-teman? Baik, baik. Baik ya. Oke. Saya ke Naomi. Naomi sudah sejak kapan mulai tertarik dengan cosplay ini? Kurang lebih mulai 5 tahun yang lalu waktu masih SMA, kelas 2. Apa pertama kali yang waktu itu Naomi kenakan? Hinamori Momo dari Bleach. Dari Bleach. Oke. Kalau teman-teman yang lainnya sejak kapan sudah mulai tertarik mengenakan cosplay ini sendiri? Kalau saya dari 2011. 2011? Iya. Apa tertariknya pertama waktu itu? Waktu itu sih ke event Gramedia Expo, ada acara cosplay dan tertarik aja begitu melihat acaranya. Ternyata menyenangkan, terus ingin mencoba juga. Oke. Adam? Kalau saya sih sudah dari tahun 2009 ya, jadi sudah sekitar 4 tahun yang lalu sih. Sudah 4 tahun ya? Iya. Ganesha? Kalau saya sendiri juga sama sekitar 5-6 tahunan lalu. Oke, kurang lebih sekitar 5-6 tahunan yang lalu ya. Sebenarnya Kosura sendiri ini dibentuk tahun 2007. 2008. 2008. Bisa diceritakan nggak ini kostum yang kalian pakai ini kostum dari komik atau anime atau film apa? Kalau saya dari anime Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Oke. Namanya Levi. Levi. Jessica? Kalau saya dari anime Hohoire, yang diperankan Nyarko, dia itu semacam alien. Oh, alien. Alien ya? Iya. Ini sepertinya tokoh film kartun ya? Iya. Kalau nggak salah. Iya. Naruto bukan? Bukan. Dari kartun apa? Dari Avatar The Last Airbender. Avatar. Kelihatan banget kalau saya nggak suka nonton kartun. Ganesha? Kalau saya ini kebetulan lagi nggak pakai cosplay ya. Iya. Oke, kostum biasa aja. Kalau dari Kosura sendiri ini awalnya terbentuk itu karena apa sih? Dari teman-teman pecinta sesama cosplay atau gimana? Bisa diceritain nggak? Dari dulu sebenarnya di Surabaya sudah ada komunitas sama-sama para orang yang menggemari Jepangan, hal yang berbau Jepang. Tapi dulu masih belum ada yang spesifik soal cosplay. Lalu ada waktu itu 7 orang. Ngumpul-ngumpul, gimana nih kalau kita buat komunitas yang benar-benar fokus untuk cosplay gitu. Akhirnya 7 orang ini yang membentuk Kosura dulu. Oke. Di awal-awal sempat menerima dalam tanda kutip nih ya, omongan yang jelek nggak tentang kegiatan kalian ini? Maksudnya kan ini kan cukup menarik perhatian nih dengan berdandan ala Jepang begini. Ada yang sempat ngomongin jelek nggak di belakang mungkin? Yang sempat kalian tahu? Ngomongin jelek itu banyak sih. Jadi ada yang bilang gila, kayak orang gila atau gimana. Ada yang nganggapnya kayak badut dalam konotasi negatif gitu ya. Ada kalau kita sendiri sih karena kita sebenarnya
di sini nih bercosplay untuk kepuasan pribadi. Jadi meskipun mereka mau menjelek-jelekkan juga sebenarnya kita nggak terlalu peduli gitu. Tapi kita di sini buktikan kalau kita dengan bercosplay kita juga menunjukkan kalau kita tuh positif gitu dari segi kreativitas. Kepuasan yang kalian rasakan saat mengenakan kostum yang kalian favoritkan mungkin ya. Seperti apa sih rasanya? Senang banget soalnya emang ya pertama tuh suka dari nonton kartun, dari komik, dan bisa jadi karakter yang diimpikan itu bahagia gitu. Kalau ada yang menganggap kalian memiliki latar belakang yang tiba-tiba berubah setelah menggunakan cosplay ini gimana? Setuju dengan anggapan seperti itu? Kalau saya setuju soalnya maksudnya gini, dalam bercosplay itu dia bisa menjadi karakter yang berbeda. Seperti saya ini jadi alien mungkin bisa jadi bertingkah seperti itu. Atau saat saya mengenakan pakaian yang bertemakan idol, saya bisa ngedance dan nyanyi seperti idolnya mungkin seperti itu. Dalam sepersekian detik bisa berubah ya? Itu untuk bisa mendapat feel semacam itu emang harus menyukai dulu dan tahu segala macam ciri-cirinya atau gimana? Untuk tokoh yang akan kalian pakai begitu kostumnya? Biasanya sih karena kita mengcosplaykan karakter yang kita suka, jadi otomatis kita pasti tahu sudah semuanya hafal ya, tentang dia. A sampai Z sudah hafal Jadi ya. kita bisa memerankan dengan baik. Sebenarnya kalau cosplay sendiri itu ada berapa jenis sih? Mungkin ada yang dari game atau mungkin dari kartun atau apa, bisa dijelaskan ada berapa jenis cosplaynya? Kalau sumbernya sendiri bisa macam-macam ya, dari game, dari kayak kartun atau film animasi. Dari bahkan dari orang nyata, maksudnya karakter figur asli pun bisa kita cosplaykan gitu. Kita cosplay jadi siapa? Misal jadi Avril Lavigne kayak gitu. Misal jadi ada yang bercosplay. Jadi tidak hanya tokoh-tokoh kartun atau anime saja ya, mungkin tidak, figur yang kalian idolakan mungkin dari musisi ataupun mungkin aktor aktris juga bisa ya. Oke, untuk membuat satu kostum semacam ini budget yang dibutuhkan rata-rata berapa sampai berapa? Kostumnya Adam dulu deh, berapa ini? Kalau saya sendiri sih habisnya sekitar berapa ya? 150 mungkin. Ini kalian buat sendiri atau ada memang yang jual semacam ini? Kita biasanya beli bahannya sendiri. Kalau misalnya untuk bikin armor kayak gini, ini kita nih biasanya cari bahannya sendiri, terus kita bikin sendiri, kita crafting sendiri. Nanti kalau masalah kain-kain gini, ini kita beli bahan, kita serahin ke penjahit. Oke. Biasanya gitu. Kalau untuk kompetisi semacam itu, cosplay di Indonesia, sudah adakah atau berapa tahun sekali kalau memang ada? Di Surabaya ada tidak ya? Kalau di Surabaya festival semacam ini? Banyak sekali. Dan kalian sudah sering mengikuti itu atau justru kalian yang menyelenggarakan? Kita lebih sering mengikuti sih. Lebih sering? Lebih sering mengikuti, tapi yang menyelenggarakan juga ada. Cuma kalau komunitas kita sendiri belum. Oke, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutin lagi ya obrolannya, tapi kita harus jeda dulu. Dan jika Anda ingin bertanya lebih jauh seputar Kosura, Anda bisa bergabung dengan menghubungi kami di nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama kami di lobby dan masih bersama teman-teman dari Kosura. Kalau tadi ada festival yang sempat disampaikan sama teman-teman Kosura, prestasi yang pernah kalian dapat dalam festival cosplay ini apa saja? Kalau dari Kosura sendiri ya, itu dari masing-masing individunya sendiri banyak. Dari lomba-lomba di lokal yang itu biasanya kita menjuarai juara 1, juara 2, itu banyak sih Kosura yang menjuarai hampir setiap minggu. Kalau untuk yang nasional, kita waktu event yang di Jakarta kemarin, event nasional itu kita mendapatkan best performance. Waktu itu apa yang ditampilkan? Waktu itu Samurai Warrior, itu dari game. Jadi perang-perang kayak gitu. Oke. Biasanya dalam event apa kalian memakai kostum semacam ini? Ada event-event tertentu atau hari-hari tertentu ketika kalian kumpul atau gimana? Kita udah ada event khusus buat cosplay. Jadi saat itu kita mengenakan kostum ini. Biasanya kalau di Kosura sendiri ada agenda rutin yang dilakukan untuk memakai kostum setiap anggotanya, kapan tuh biasanya? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Biasanya di event aja sih. Oke. Selain untuk dalam tanda kutip mendapatkan kepuasan batin ya dengan memakai kostum-kostum yang kalian sukai,
ini bisa juga jadi peluang bisnis nggak? Atau di kalian justru ada yang memakai ini jadi ladang bisnis gitu? Ada. Jadi untuk cosplay sekarang sudah bisa jadi mendapatkan penghasilan sendiri. Terutama base-nya yang untuk costume maker. Jadi kita mendapatkan pesanan, tapi tetap dari cosplay, dari pesanan mamanya yang menjahitkan gitu, atau membuatkan armor-armor seperti ini. Itu bisa jadi pesan ke anak-anak Kosura nanti. Nanti mendapatkan uang dari situ. Keluarga atau teman ada yang awalnya menentang nggak hobi kalian yang satu ini? Ada yang punya pengalaman? Iya, sudah pasti ada lah. Seperti apa tuh penolakannya? Penolakannya ya awal-awalnya kan cosplay ini sering dianggap apa ya, kegiatan yang membuang-buang waktu ya, kegiatan yang buang-buang uang. Kalau menurut kalian bener nggak anggapan semacam itu? Sebenarnya sih kita slogannya lebih simpelnya gini, kita tuh dengan pengeluaran sekecil-kecilnya jadinya hasil semaksimal mungkin kayak gitu. Jadi kalau kita bisa hemat dengan bahan-bahan yang bisa kita akali, kenapa enggak gitu loh. Kalau tadi kan kalian bilang bisa menirukan tokoh idola ya, musisi atau apa. Pernah tidak kalian memakai kostum misalkan superhero dari dalam negeri misalkan seperti Gundala Putra Petir katakanlah seperti itu, atau Panji manusia milenium, pernah nggak ada yang memakai cosplay seperti itu? Kalau untuk yang kayak gitu sih belum ada. Cuman kita sudah ada tim cosplay yang mengosplaykan tuh wayang. Wayang? Iya. Oke. Baik, mungkin terakhir pesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah. Kalau ingin gabung dengan kalian, kapan biasanya kalian kumpul? Ya, buat teman-teman yang tertarik untuk bercosplay dan ingin bergabung bersama Kosura, bisa bergabung bersama kami. Kami biasanya rapat hari Jumat di Taman Bungkul jam 4. Oke, itu ya. Ya. Kalau teman-teman di rumah, pemirsa di rumah yang ingin bertemu teman-teman ini, biasanya hari Jumat di Taman Bungkul, Surabaya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman dari Kosura. Sukses untuk apapun yang kalian ke depan. Mungkin ingin festival-festival lagi. Saya akhiri lobby pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sesaat lagi masih akan hadir Fenomenal, dan di jam 9 malam jangan lupa untuk menyaksikan Berita Malam. Saya akhiri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama